Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami dengan judul Kawasan Taman Sari Kota Bandung, Jawa Barat, yang beranggotakan itu saya sendiri, yaitu Arjun Mufidarta, yang kedua itu Firda Fatima Tuzahra, dan yang ketiga itu Syafira Aurelia Mesya, yang keempat itu Tri Aji Pangestu, dan yang kelima Wafi Usama, serta yang keenam itu Hamim Dermawan. Nah, berikut yang akan kami sampaikan, kami persilakan kepada saudara-saudari sekalian. Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau ETRW Kawasan Kota Bandung. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kawasan Kota Bandung berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perkotaan Bandung. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kawasan Kota Bandung itu sendiri digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan di kawasan perkotaan Bandung, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Bandung, perwujudan keterpaduan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten kota, serta keserasian antar sektor di kawasan perkotaan Bandung, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kawasan perkotaan Bandung, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota di kawasan perkotaan Bandung, pengelolaan kawasan perkotaan Bandung, perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kawasan perkotaan Bandung dengan kawasan sekitarnya, perwujudan pengembangan kawasan perkotaan Bandung sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan perkotaan Bandung. Berikut merupakan peta kawasan Selam Area wilayah Taman Sari. Kemudian ada kebijakan pemerintah kota melalui program pembangunan rumah deret. Program pembangunan rumah deret sebagaimana tercantum di dalam dokumen RT/RW dan RDTR dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sekaligus penanganan kawasan kumuh dan pengentasan kemiskinan kawasan Taman Sari. Kemudian program direalisasikan dengan mengembalikan warga kembali ke lokasi penataan setelah pembangunan rumah deret selesai, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada warga untuk tinggal di atas lahan milik pemerintah kota. Sementara proses pembangunan berlangsung, pemerintah kota menyediakan tempat tinggal sementara untuk seluruh warga kawasan Taman Sari yang terdampak berupa rumah sewa atau kontrakan bagi warga. Kemudian ada inti dari pembangunan rumah deret Taman Sari adalah untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggal dan memberi perbaikan kualitas ekonomi. Karena intinya antara unit tinggal dan unit usaha terpisah, pemerintah kota membebaskan tempat bisnis yang dapat dikelola oleh warga melalui koperasi karena ingin membangun kegiatan ekonomi sehingga masyarakat bisa mandiri dengan usaha-usaha yang mereka lakoni. Kemudian ada pembangunan rumah deret diperuntukkan bagi warga wilayah Taman Sari, tidak untuk dikomersialisasikan. Meskipun nantinya ada biaya sewa, itu pun sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang pengelola barang milik daerah. Baik, mengenai permasalahan spesifik, yaitu yang pertama ada tingginya kepadatan penduduk dan bangunan yang tidak sesuai standar. Taman Sari merupakan salah satu kawasan yang padat penduduk karena berada di jantung kota Bandung, sehingga menjadi tujuan utama dari para pendatang dalam mencari akomodasi yang strategis dan terjangkau. Kepadatan wilayah permukiman tinggi dengan
coverage area antara 60-70%. Ketidakteraturan bangunan mencapai 65%, serta status lahan pemukiman sebagai besar adalah milik pemerintah kota. Yang kedua, yaitu mengenai sanitasi yang buruk. Di sini meskipun letaknya berada di dekat sumber air, namun tidak menjadikan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang tercukupi. Kenyataannya, banyak kasus diare yang terjadi di kawasan tersebut karena buruknya kualitas air Sungai Cikapundung yang menjadi sumber primer pemenuh kebutuhan warga dikarenakan masyarakat sekitar memilih membuang limbah rumah tangga hingga kotoran manusia ke sungai tersebut. Solusi untuk permasalahan di kawasan Taman Sari, langkah yang dapat ditawarkan dan dapat diambil dalam mengatasi permasalahan slum area kawasan Taman Sari tidak hanya berfokus pada penataan lingkungan permukiman, namun juga pada aspek sosial dan ekonomi serta kesehatan yang lebih baik, yaitu dengan menata ulang lahan yang merupakan kawasan slum area menjadi lahan dengan nilai fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya, serta menata ulang permukiman atau bangunan yang tidak layak huni dan tidak sesuai dengan standar dengan pembangunan rumah deret. Kemudian sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya sistem sanitasi kepada masyarakat sekitar dengan tidak lanjut perbaikan melalui pembangunan sistem sanitasi seperti WC umum sesuai dengan standar yang ramah lingkungan dan mampu dibangun di kawasan padat penduduk. Kemudian penetapan garis sepadan Sungai Cikapundung yang bertujuan agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya dan melakukan pemetaan peran stakeholder dalam mengatasi permasalahan slum area di kawasan Taman Sari karena permasalahan slum area membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Sedangkan untuk dampak terdapat dampak positif yaitu dengan adanya relokasi kawasan permukiman tentunya akan menjadikan kawasan memiliki nilai fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan membangun rumah deret akan terlihat rapi dan tentunya pasti akan disediakan ruang bagi fasum dan fasos sehingga tidak perlu membuang limbah apapun ke dalam sungai sekaligus perbaikan tata letak bangunan agar sesuai dengan standar. Selain itu, penghuni juga akan mendapat ruang terbuka publik dan sarana prasarana yang lebih lengkap, misalnya berupa taman, lapangan olahraga, bangunan pendidikan, dan sebagainya. Kemudian dengan adanya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan kelestarian sungai akan membentuk karakter masyarakat yang kuat dan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan sekitar. Dan dengan penetapan garis sepadan Sungai Cikapundung, maka daya rusak air terhadap sungai dan lingkungan dapat dibatasi. Dengan begitu, pemanfaatan sumber daya yang ada di sungai sebagai sumber sanitasi dapat dilakukan secara maksimal. Untuk dampak negatifnya, yaitu rencana relokasi tidak serta-merta dapat diterima oleh masyarakat apabila tidak digunakan pendekatan yang benar dan matang karena dapat menyebabkan gejolak sosial seperti perlawanan dari masyarakat di lokasi yang menjadi rencana relokasi. Kemudian relokasi bisa saja gagal apabila tidak direncanakan dengan matang. Salah sasaran, tidak memiliki prosedur yang jelas, dan tidak memiliki aturan atau regulasi mengenai jaminan hak tinggal untuk masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi yang menjadi rencana relokasi. Kemudian yang terakhir, kurangnya rasa memiliki atau sense of belonging dari masyarakat pengguna hasil pembangunan karena sifat penataan ulang kawasan tidak demokratis dan cenderung mengabaikan persepsi dari masyarakat. Baik, di sini ada para aktor yang terlibat. Yang pertama yaitu dari pemerintah kota. Pemerintah kota menjadi aktor utama dalam melakukan penataan tata ruangan tersebut. Karena pemerintah adalah pembuat kebijakan, regulasi, dan program. Maka pemerintah kota tentu berperan sebagai koordinator perencanaan kota dengan melakukan tata ulang yang merupakan kawasan slum area menjadi lahan dengan nilai fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik. Dan sebelumnya dengan menggendong dan melibatkan aktor lain yang berkepentingan. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat dapat berperan melalui partisipasi dalam upaya perbaikan kawasan kumuh, yaitu dengan mempergunakan hunian yang telah diperbaiki untuk menambah pendapatan mereka seperti tempat usaha, warung, kosan, dan sebagainya. Yang ketiga ada swasta, yaitu wujud peran serta swasta dalam bentuk lembaga perbankan atau lembaga keuangan maupun non-bank dalam pembiayaannya, perumahan serta dalam
penyediaan, yaitu menggarap pasar perumahan atau sebagai pihak yang membangun atau memperbaiki kawasan tersebut. Yang keempat yaitu adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi berperan sebagai penengah atau development konsultan yang diharapkan mampu menyelaraskan perbedaan-perbedaan dan berlaku adil serta mendepankan kepentingan umum. Sebagai development konsultan, pihak perguruan tinggi harus mampu mencapai win-win solution bagi semua pihak supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses perbaikan kawasan di Taman Sari. Baik, selanjutnya yaitu desain gambar dari perencanaan. Nah, desain itu tuh terfokus di RW 13 Taman Sari Bandung dengan satu peta kota ini 6 meter kira-kira. Area pemukiman terdapat rumah deret, rumah warga yang masih dikategorikan aman, lalu yang hijau itu pepohonan serta tamanan hias, area lingkungan sekolah, adanya lingkungan terbuka hijau di dekat Sungai Cikapundung. Selain itu ada beberapa stand untuk UMKM agar beberapa penduduk bisa mencari mata pencaharian mereka di sana. Nah, serta yang terpenting yaitu penunjang pembangunan, yaitu pasar. Nah, di area masyarakat yang untuk memudahkan bertransaksi dan keperluan sehari-hari, serta adanya tambahan monumen di sebelah sini. Oke, sudah. Baik, terima kasih saudara-saudari sekalian, dan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan berterima kasih pula atas pengampunan untuk kesalahan yang telah kami lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.